warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Nindya Ferawati. Saat ini saya sedang berada di Umbul Pengging yang terletak di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Umbul ini telah ada sejak masa Kerajaan Kasunanan Surakarta dan menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat Jawa. Mari kita telusuri jejak sejarah Umbul Pengging ini. Pemandian Umbul Pengging dulunya dikenal dengan Pemandian Tirtomarto. Awalnya, pemandian ini digunakan untuk Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu Sri Paduka Susuhanan Pakubuwono X. Pemandian ini memiliki 3 sumber air, yaitu Umbul Temanten, Umbul Ngabean, dan Umbul Duda, yang merupakan peninggalan Ki Ageng Pengging pada zaman peralihan Majapahit ke Demak. Umbul Pengging ini kan terdiri dari 3 umbul. Yang pertama dari depan tadi, dari lokasi yang paling depan itu Umbul Temanten, terus kemudian Umbul Duda, terus seperti yang adik-adik lihat di sini, yang di belakang saya ini Umbul Ngabean. Satu lagi tambahan umbul yaitu Umbul Anak-anak, itu umbul buatan. Nah, dari Umbul Tirtomarto Pengging sini, setiap umbul itu punya sejarah masing-masing, dan masing-masing sejarah itu sudah ada ataupun sudah tertera di tiap pintu masuk umbul gitu. Terus ini peninggalan dari Umbul Tirtomarto ini peninggalan dari Sunan Susuhunan Kasunanan Surakarta Pakubuwono ke-10. Berhubung wilayah Umbul Pengging itu ada di wilayah Kabupaten Boyolali, itu diserahkan pengelolaannya ke Disporapar, Dinas Pariwisata Boyolali, terus diserahkan lagi dari Disporapar itu pihak ketiga. Jadi kami selaku pengelola Umbul Tirtomarto Pengging ini pihak ketiga, yaitu dengan CV Berkah Winwin. Dan untuk Winwin sendiri itu sebuah penamaan ya, penamaan aja, karena di wilayah Umbul Tirtomarto sini itu ada pemancingan gitu. Pemancingan resto dan lesehan, namanya pemancingan Winwin. Umbul Temanten menyimpan kisah legenda dikisahkan dari seorang putri Prabu Brawijaya yang tengah sakit lalu berhasil disembuhkan oleh pendeta tua dan dinikahkan dengannya. Setelah menikah, sang putri pergi hingga tiba di sebuah kolam pengging, lalu masuk ke air dan hilang. Pendeta tua yang mengetahuinya langsung menyusul masuk ke air dan juga ikut menghilang. Prabu Brawijaya kemudian membangun kolam itu dan menamainya dengan Umbul Temanten, yang memiliki arti kolam pengantin sebagai lambang cinta dan kesetiaan abadi. Kisah legenda Umbul Duda bermula dari perjalanan Bandung Bondowoso saat menuju Keraton Prambanan. Dalam perjalanannya, ia merasakan haus, lalu melubangi tanah hingga keluar air mata, yang kemudian disebut Umbul Katunda, yang bermakna perjalanan tertunda. Dengan seiring berjalannya waktu, Umbul Katunda dikenal dengan Umbul Duda. Nama ini berasal dari kisah seorang pria yang ditinggal istrinya dan memilih tinggal di Umbul Katunda hingga meninggal karena cintanya yang sangat besar. Kini Umbul Duda menjadi pemandian alami tanpa mitos dan larangan, melainkan menjadi simbol ketenangan dan kesetiaan. Kalau untuk upacara-upacara adat ataupun siraman ini masih tetap berlaku ya. Untuk 1 tahun sekali itu event yang paling besar dan diadakan di Umbul Ngabean sini, ini padusan, acara padusan. Itu acara khusus ritual itu yang dari keluarga keraton, terus seluruh pejabat-pejabat di Pemda Boyolali, melibatkan semua unsur elemen masyarakat juga mengadakan acara padusan di sini. Jadi sebelum dibuka untuk umum itu diadakan seremonial dulu buat itu padusan. Artinya padusan kan itu membersihkan diri ya, mau menyambut bulan puasa. Nah itu kan tradisi padusannya kan banyak yang hadir di sini. Sebelum dibuka umum itu diadakan ritual dulu acaranya.
Salah satu umbul yang memiliki karakteristik yang menarik bagi masyarakat adalah Umbul Ngaben. Dengan kisah legendarisnya, Umbul Ngaben merupakan tempat pemandian mewah Raja Pakubuwono X dari Keraton Surakarta. Terletak di kawasan Pengging, Boyolali, tempat ini menjadi bagian dari kompleks pesanggerahan tempat sang raja beristirahat. Bangunannya bergaya khas keraton, menambah kesan megah dan sakral. Dahulu, hanya raja, permaisuri, dan para selir yang boleh menikmati kesejukan airnya, sementara rakyat biasa dilarang masuk. Kini, Umbul Ngaben menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu dan daya tarik sejarah bagi pengunjung Pengging. Dari saya mungkin tempat dekat, terus air dari umbul yang membuat badan segar lah intinya. Juga suasana di sini adem, enak. Kini, Umbul Pengging dikelola oleh CV Berkah Win-Win di bawah naungan Dispora Park Kota Boyolali. Pemandian bersejarah ini tak hanya menjadi tempat wisata, namun juga menjadi saksi sejarah kejayaan kerajaan pada masa itu, dengan menawarkan kesejukan dan ketenangan bagi para pengunjung. Nah, itulah jejak sejarah di balik Umbul Pengging ini. Meski zaman terus berubah, kejernihan Umbul Pengging tetap mengalir bersama nilai sejarahnya. Dari Boyolali, tempat ini menjadi bukti bahwa warisan alam dan budaya dapat hidup berdampingan dengan modernitas. Demikian, saya Nindya Ferawati dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.